Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisyani Syarafina Muza dengan NPM 2003 10 10 10 340. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Sriwalni Rahayu SHM CMC, dan saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan hak merek di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu merek. Menurut Harsono Adi Sumarto dalam buku Hak Milik Intelektual, khususnya Hukum, Paten, dan Merek, merek adalah suatu tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Kemudian mereka merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi, dan merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang memiliki milik seseorang dengan milik orang lain. Fungsi merek sangat penting bagi pemilik merek dan juga para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tertentu. Maka dari itu, perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan atas hak merek. Dengan perlindungan tersebut, pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena terdapat pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Tata cara permohonan pembuatan merek. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas, keberadaan merek adalah sebagai tanda pengenal atau pembeda atau ciri khas dari sebuah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang harus dilindungi secara hukum oleh si pemilik usaha. Terkait dengan upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik merek, penting untuk diketahui bahwa berdasarkan pasal Undang-Undang MIG, hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh hak dan mendapat perlindungan atas merek, seorang pemilik wajib terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, permintaan pendaftaran merek atau permohonan diatur dalam Permen Kumham 67 2016 dan perubahannya. Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi formulir lengkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM. Perlindungan hak merek. Setelah suatu merek dinyatakan diterima sebagai merek terdaftar, maka lahirlah hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pada dasarnya, di bidang hukum kekayaan intelektual Indonesia mengadopsi prinsip first to file yang dapat diartikan bahwa pendaftaran
Suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, sehingga dapat saya simpulkan bahwa suatu merek hanya akan diperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di DJKI. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika orang lain yang menggunakan merek tanpa izin, merek seseorang tanpa izin, pada dasarnya perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap merek terdaftar, maka Anda dapat menempuh beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara perdata. Jika ada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan niaga sesuai yurisdiksinya yang diatur Kepres pasal 97 tahun 1999 berdasarkan pasal 83 ayat 1 UU MIG. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkait dengan penggunaan merek terhadap pihak tanpa hak menggunakan mereknya. Kedua, penyelesaian sengketa secara pidana. Pihak yang lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan barang dan atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jika ada orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, ia berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak 2 miliar. Lalu, jika orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, ia dapat dipidana dengan pidana paling lambat dengan pidana paling lama 4 tahun atau dengan denda paling banyak 2 miliar. Arbitrase ketiga adalah arbitrase alternatif sengketa penyelesaian sengketa secara perdata dan pidana. Menurut pasal 93 MIG, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, di mana dalam hal ini berlaku Undang-Undang 3 ayat 30 tahun 1999. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.